Infinix Xpad 20 ya, jadi udah terlalu banyak gue review device Infinix ya. Kali ini gue review tabletnya karena tabletnya lumayan cakep nih. Karena kenapa? Ya, ini tablet yang ada SIM selulernya. Secara pengalaman gue pakai tablet ini tablet sebenarnya lumayan nyaman nih. Dan tapi kalian harus hindari apa? Ya, sudah jelas di video sebelumnya gue jelaskan apa yang terjadi selalu untuk kelemahan benda ini ya. Cari varian yang lebih tinggi. Nanti gue akan langsung jelasin ya di video reviewnya. Nggak usah panjang lebar, kita langsung mulai aja gimana pengalaman gue pakai Infinix Xpad 20 ya. Sebenarnya ini udah lumayan lengkap ya. Untuk semuanya lengkap, kalian udah nggak perlu pusing. Kalau beli ini pasti udah tinggal pakai aja, nggak usah beli aksesoris lain. Dan gue Kelvin dari Teknogeek. Ini adalah review dari Infinix Xpad 20. Oke, untuk layarnya sendiri dia udah 11 inch, udah pakai IPS, resolusinya di WUXGA atau bisa dibilang ini 1900 x 1200 ya, di atasnya Full HD dikit. Dan layarnya ini untuk dipakai nonton udah lumayan cakep ya, karena dia juga udah mendekati 100% sRGB. Selain itu, layarnya bisa support sampai multitouch 10 jari ya, yang kalau kalian pakai main game tertentu atau apa, gue juga jarang nih pakai multitouch sebenarnya. Untuk chipsetnya sendiri, dia pakai Helio G88 yang memang ini agak dibawa dengan dari Helio G100 yang pasti ini untuk performa dan Antutu ini bisa dilihat ya, Antutu cuma dapat segini ya. Ya, untuk di kelas harganya sebenarnya bisa dapat yang lebih kencang, tapi ini udah cukup oke lah. Untuk RAM dan storage-nya, ini RAM-nya yang 4 GB dan storage-nya 128 GB ya. Untuk RAM-nya sendiri udah pakai LPDDR4X, storage-nya sendiri ini eMMC 5,1 ya, belum pakai UFS. Nah, kalau untuk pilih RAM dan storage, gue sarannya kalian ngambil yang versi upgrade di 8 GB dan 256 ya, karena RAM 4 GB ini udah tentu masalahnya adalah pas multitasking ini nggak oke nih, karena tablet kan dengan layar gede pasti kalian mau pakai buat multitasking ya. Jadi gue sarankan kalian mengambil yang varian paling atasnya aja. Untuk slot SD card masih dapat dan dia ini nggak hybrid nih. Jadi slot SD card-nya dedicated ya. Dia bisa pakai satu SIM card dan juga satu slot SD card. Untuk desainnya sendiri dia udah polikarbonat yang sebenarnya ini cukup oke nih walaupun dia belum pakai metal ataupun aluminium. Dan desainnya ini standar aja bisa dilihat ya, cuman kayak single warna, single tone gitu, dan kameranya di bagian kanan atas dengan logo Infinix di tengahnya ya. Untuk warnanya sendiri dia ada 3, Dreamy Purple, Forest Green, dan Stellar Grey. Kalau yang gue pakai sekarang ini namanya Stellar Grey ya, yang warna abu standar aja yang udah cukup oke kok. Karena ujung-ujungnya juga karena kita dapat casing bawaan yang kalian bakal kemungkinan besar bakal pakai casingnya terus ya, jadi nggak bakal kelihatan juga. Untuk dimensinya sendiri kalian bisa lihat nih, yang paling penting apa? Ya, ketebalannya masih lumayan tipis nih, di 7,9 mm ya. Selama genggaman gue pakai udah cukup nyaman ya. Untuk beratnya sendiri, tabletnya ini di sekitar 500 graman yang kalian bisa lihat nih videonya. Dan kalau ditambah casing udah sekitar 700-an graman yang bobotnya tentunya ini standar ya untuk di tablet. Nah, kalau untuk sisi-sisi bisa dilihat ya, untuk bagian bawahnya dia masih ada jack audio, udah USB-C, dan kalau untuk grill speaker dia ada 2 ya, di kiri dan kanan, atau ya di kiri dan atau kanan ya. Dan ada tombol powernya, ada juga untuk slot SD card dan juga SIM cardnya sendiri. Untuk konektivitasnya ya, tentu ini udah punya SIM card ya, jadi ini bisa sampai 4G LTE aja. Tapi untuk di Indonesia sendiri ya 4G udah lebih dari cukup nih. Dan kalau untuk Wi-Fi-nya juga ada Wi-Fi 5 pastinya, Bluetooth-nya 5,2, untuk kodek-kodeknya ya kayak gini ya, bisa gue tulisin aja. Dan dia juga udah support USB OTG, bisa radio FM, dan masih bisa mobile hotspot ya, tentu aja karena dia punya SIM card, dia bisa bagi sinyalnya ya, atau jadi hotspot. Untuk baterainya sendiri 7000 mAh yang bisa nge-charge-nya berapa? Ya, 10 watt. Kecil banget. Yang tentu untuk nge-charge penuhnya itu butuh waktu hampir 4 jam ya. Jadi kalau kalian udah pakai ini ya sabar-sabar aja ya. Tapi tentu untuk baterai segini gedenya dia udah cukup awet nih. Untuk YouTube playback gue udah coba mainin 30 menit, berkurangan 3% aja. Dan main HSR 30 menit itu berkurang sekitar 10% lebih lah. Nah, untuk kamera sendiri ini juga ya standar ya, kamera tablet. Untuk di belakangnya ini di 8 megapiksel, aperture 2,0 yang udah bisa autofocus ya. Rekamnya sendiri dia bisa sampai 2K 30 fps nih, dan punya flash juga nih di bagian belakangnya. Dan kalau untuk kamera depannya dia 5 megapiksel, aperture-nya 2,0, dia fix fokus ya, dan dia bisa ngerekam juga sampai 2K 30 fps. Untuk foto-foto gue nggak bakal terlalu taruh banyak di sini karena ya ini tablet yang pasti kegunaannya untuk main ya, tapi gue kasih contoh beberapa sampel. Dan untuk video selfie-nya tentunya yang paling penting yang kalian bisa lihat nih.
Dan ini contoh perekaman di Infinix Expert 20 di resolusi 2K 30 fps ya. Karena maksimalnya cuma bisa 30 fps dan ya, ini gua kasih contoh video singkat aja untuk kamera belakangnya. Di kalau kondisi low light. Noise-nya banyak sih, tapi gua nggak tahu sih apa kalian bakal pakai tablet untuk rekam ya. Mungkin akan lebih berguna kalau di kamera depannya. Yang abis ini kita langsung coba. Dan ini contoh di kamera depannya ya, di 2K 30 fps yang maksimalnya. Ya ini dalam kondisi yang agak low light, noise-nya memang banyak sih. Gue akan coba nyalain light ini ya, lampu ya. Apakah akan jauh lebih baik? Satu lagi. Langsung smooth ya. Langsung gak frame drop loh. Tadi kayaknya lumayan ini apa karena noise kali ya. Yang kalau ternyata kalian pakai pas kondisi lampu yang lebih bagus, kualitasnya udah lumayan oke sih nih. Muka gue terlihat lumayan jelas ya. Kalau untuk mic, kalian bisa langsung dengar ya. Untuk kualitasnya apakah udah bagus dan cukup oke. Gitu aja untuk kameranya. Gue nggak bakal bahas banyak sih untuk tablet ini. Selain dari kamera depan dan mic-nya. Udah cukup oke sih ini untuk dipakai video call. Nah, untuk speaker sendiri, dia udah dual speaker stereo yang ada di kiri kanan ya. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, untuk performa gaming ya sebenarnya standar aja ya, karena untuk Antutu dapat sekitar 200 ribuan ini yang mirip banget sama Unisoc T7250. Jadi untuk main beberapa settingan kayak game HSR itu mesti settingan yang rendah, dan tapi nggak perlu khawatir kalau untuk main kayak Mobile Legends atau game-game lainnya masih kuat ya, yang kalian bisa langsung lihat aja nih. Oke, jadi ini udah main 30 menit di Infinix Expert 20. Kita cek suhunya, seperti biasa. Untuk suhu di bagian tengah sini sekitar 32-31 ya. Terus kalau di bawah adem sih, ini 27, sangat-sangat adem. Palingnya bagian panasnya di dekat frame kamera ya, kayak 34-an. Ini juga 34-an juga masih adem banget ya. Aduh, mantul mata. Terus tuh bagian sininya adem semua sih. Jadi ini termasuk adem ya untuk main HSR 30 menit. Sekarang kita cek ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya dia di dekat frame kamera aja sih panasnya. Sekitar 30-an. 30 juga adem ya. Oh enggak, sorry deh. Di bagian tengah atas nih 32-an. Dan ya, frame kamera tapi yang bagian atas ini ya. Dia udah 35-an. Tapi 35-an juga ini masih adem loh. Jadi itu dia udah main di 30 menit di sini dan kondisinya termasuk adem ya. Nah, untuk OS-nya sendiri dia pakai Android 15 yang ini bersih banget nih, karena kayaknya dia pakai Android Vanilla ya, karena bukan pakai XOS yang bisa dipakai Infinix yang secara tampilan dan lain-lainnya bersih nih. Bahkan gue sampai kebingungan nyari galerinya nggak ketemu-temu. Akhirnya gue masih buka di Google Foto, yang gue jujur masih belum ketemu sampai sekarang itu galeri ada di mana. Dan tentunya untuk bloatware pun ini di aplikasinya hampir minim banget ya, nggak ada bloatware bisa dibilang. Untuk update dia cuma baru dapat security patch 2 tahun yang dijanjikan. Kalau untuk OS sendiri belum ada keterangan jelas ya kalau ini bakal dapat Android 16 ataupun 17 nih untuk 2 tahun ke depan. Dan untuk keamanannya sendiri ya ini salah satu yang gue sangat sayangkan ya, nggak ada face unlock ya, karena
dengan nggak ada face unlock, opsi lainnya juga cuman pakai pin ataupun pola ya. Karena fingerprint kan nggak ada di tablet ini, jadi kalau untuk buka gua agak kadang kesulitan ya, karena mesti ngeklik ataupun ngepencet beberapa kali nih. Nah, kalau untuk fitur khususnya dia punya AI namanya Volax nih, yang ini tentunya mirip banget sama yang biasanya ada di Infinix ya. Dia pakai DeepSeek nih, yang kalau kalian mau cari-cari ataupun yang lain masih bisa ya. Gua nggak terlalu jelasin di video ini karena kebutuhan gue pakai tablet ini biasanya buat multimedia aja nih. Ya itu kayaknya ya cuma agak gimmick aja kali ya buat kalau kalian mau pakai. Nah, untuk paket penjualan sendiri, dia udah dapat tabletnya yang udah terpasang sama ya anti gores nih. Jadi gue seneng banget sama Infinix, dia selalu ngasih anti gores di semua tablet ataupun di HP-nya mereka. Jadi kita nggak perlu pusing lihat anti gores. Dan bahkan dia udah dapat apa? Benar, casing pun udah dikasih. Jadi kalian nggak perlu repot beli nih. Jadi kalau kalian beli, udah tinggal pakai aja pastinya. Selain itu di dalamnya juga ada charger 10 watt yang dilengkapi dengan kabelnya masih A to C ya, bukan yang C to C. SIM ejector dan juga dokumen-dokumen lainnya. Nah, untuk harganya sendiri, untuk yang 4 GB, dia harganya di 199. Dan kalau untuk yang RAM-nya 8 GB dan storage 256 di 2.348.000. Saran gue tentunya sudah seperti biasa, jangan ambil yang 4 GB. Yang ini gue cuma tes aja yang paling terendah, dan lebih baik kalian ambil yang 8 GB nya karena itu akan pengalamannya tentunya lebih smooth ya, dan pastinya akan lebih nyaman untuk pemakaian beberapa tahun ke depan. Untuk garansinya sendiri, garansinya udah 1 tahun ya, jadi kalian udah nggak perlu khawatir nih kalau untuk masalah garansi. Oke, jadi itu dia review dari Infinix Expert 20. Gimana menurut kalian? Kalau gue sih cukup seneng ya, karena selama ini Infinix selalu ngasih paket lengkap di penjualannya mereka. Udah dapat anti gores, casing, charger juga masih ada ya. Charger kalau nggak ada sih keterlaluan ya. Tapi ini udah lumayan lengkap, yang kalian tinggal pakai aja, nggak perlu pusing beli aksesoris lagi ya. Dan menurut gue kalian akan beli tablet ini kalau kalian mau pakai buat konten multimedia ataupun streaming yang kalian bisa pakai di luar ya. Tentu kelemahannya adalah ya ini dia pakai Helio G88 yang tentunya di kompetitornya dia udah pakai prosesor yang lebih bagus ya. Tapi kalau kalian memang cuma buat nonton, itu udah lebih dari cukup. Untuk multitasking juga masih bisa, tapi tentunya pakai 8 GB ya, karena 4 GB menurut gua masih lumayan lambat. Apalagi kalau kalian kebutuhannya cuma buat multimedia ataupun multitasking ringan kayak input spreadsheet juga masih oke nih. Yang kalau kalian butuh keyboardnya tinggal dikonekin sama keyboard eksternal aja ya. Sayangnya dia memang nggak ada keyboard eksternal yang udah ada gabung sama casingnya sendiri. Oke, itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau nggak suka boleh dislike. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar bisa sampai 1000 subscriber ya. Thank you banget buat supportnya, dan gue Kelvin dari Teknogeek. Ya, ini review dari Infinix Expert 20. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!